Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini membahas tentang sebuah nubuah Nabi tentang tanda-tanda akhir zaman, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Hadis Rasulullah SAW dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat, dan ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah SAW menyebut kabut, dajjal, binatang atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan terjadi kiamat hingga ada 2 kelompok yang saling berperang. Lalu beliau menuturkan hadis, dan di dalamnya, hingga matahari terbit dari barat, lalu jika ia telah terbit, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari. 10 tanda-tanda yang diberitakan Nabi ini sekarang kita kenal sebagai tanda-tanda utama akhir zaman. Matahari terbit dari barat adalah salah satu tanda akhir zaman. Apakah matahari akan benar-benar terbit dari barat dan kapan hal itu terjadi? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendukung channel ini. Tak diragukan lagi jika hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tanda-tanda akhir zaman sudah pasti akan terjadi, termasuk matahari yang akan terbit dari barat. Tetapi apakah yang dimaksud Rasulullah matahari nanti benar-benar terbit dari barat? Sementara selama ini bukankah matahari selalu terbit dari timur? Ataukah ini sebuah simbol atau kata kiasan yang menggambarkan suatu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman? Kita harus merujuk pada Al-Quran untuk memahami hal ini, karena jika kita merujuk pada Al-Quran, sudah pasti dijamin kebenarannya. Allah berfirman, Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Dari ayat 258 surat Al-Baqarah ini dijelaskan jika Allah telah menetapkan matahari terbit dari sebelah timur.
dan tantangan bagi orang kafir yang menentang Nabi Ibrahim untuk menerbitkan matahari dari barat. Jadi jelaslah jika matahari terbit dari barat menurut hadis Nabi adalah matahari palsu yang akan terbit dari sebelah barat belahan bumi. Matahari terbit dari barat adalah matahari palsu yang akan berusaha menggantikan yang hak, yaitu menggantikan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit dari barat jika diterjemahkan secara harfiah, maka akan bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah makna simbolis, yaitu matahari palsu yang berasal dari barat. Peradaban barat dengan segala pesonanya telah menipu seluruh umat manusia dengan cahaya matahari palsunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari terbit dari barat yang diberitakan Rasulullah SAW sesungguhnya adalah matahari palsu yang diciptakan Dajjal lewat peradaban barat. Mereka menyebutnya peradaban modern dengan segala kemilau cahayanya. Matahari palsu ini sesungguhnya sudah terjadi sejak beberapa tahun silam dan masih berlangsung sampai saat ini. Matahari palsu atau peradaban barat ini muncul dan bersinar terang melebihi apa yang pernah muncul dalam sejarah manusia. Entah sampai kapan matahari palsu ini mampu bertahan, mungkin sampai terjadinya perang besar yang akan terjadi nanti. Lantas bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, jika matahari sudah terbit dari barat, maka tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Kita sering mendengar dan membaca jika matahari sudah terbit dari barat, maka tertutuplah pintu taubat. Hadis Nabi ini tidak ditujukan untuk semua umat manusia, tetapi khusus pada suatu kaum. Di akhir zaman akan ada suatu kaum yang menonjol dari yang lain, yaitu Bani Israel. Mereka meyakini bahwa mereka adalah kaum pilihan Tuhan yang tidak akan diadili Tuhan sebagai individu dan telah mendapatkan pengampunan Tuhan sebagai sebuah kaum. Mereka juga meyakini jika kaum Bani Israel akan dimaksudkan surga bersama-sama sebagai suatu kaum. Hadis Rasulullah SAW tentang ditutupnya pintu taubat adalah untuk Bani Israel sebagai suatu kaum. Karena pintu taubat yang seperti kita tahu adalah untuk individu, bukan sebagai kaum seperti yang mereka yakini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.